Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Memasuki musim kemarau, ratusan keluarga di Lombok Tengah mulai kesulitan air bersih. Pencurian kotak amal di sebuah musola di Lombok Timur terekam kamera pengawas. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pecinta lingkungan dan wisatawan melepas tukik di Pantai Nipah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan keluarga di Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah mulai kesulitan air bersih sejak sebulan terakhir. Hal itu disebabkan sumber air di desa mereka mulai mengering dan hujan tidak turun sejak 2 bulan lalu. Biasanya BWS. Untuk kebutuhan minum dan memasak, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga 3 hingga Rp5.000 per galon. Sementara untuk mandi, warga mengandalkan sungai atau sisa sumber air yang masih tersisa di desa tetangga. Warga juga mengeluhkan belum adanya distribusi air bersih dari pemerintah daerah. Air bersih kurang. Sudah berapa lama? 2 bulan. Terus untuk kebutuhan sehari-hari gimana? Untuk kebutuhan sehari-hari ada sumur tapi sedikit. Cukup nggak itu? Cukup untuk sehari-hari. Masak. Untuk minum atau? Untuk minum kita beli. Pemerintah desa mendata 22 dusun mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Krisis air bersih itu memang sudah lama. Makanya kita setiap tahun itu membuat surat rekomendasi ke BPBD untuk minta bantuan di dropping air bersih. Alhamdulillah semua itu dilayani dengan baik. Kalau di semua ini ada berapa dusun yang terdampak ini? Semua dusun. Berapa Pak jumlahnya? 22 dusun. 22 dusun ya? Iya. Pemerintah desa akan mengajukan permintaan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai solusi jangka pendek kekurangan air bersih yang dialami warga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Enam kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah mulai terdampak kekeringan memasuki musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat kecamatan terdampak meliputi Kecamatan Pujut, Praia Timur, Praia Barat, Praia Barat Daya, Cina Pria, dan Kecamatan Jonggat. Kekeringan terjadi akibat mengeringnya sumber air berupa sumur dan embung yang menyebabkan hektaran lahan pertanian juga terdampak. Meski sudah mulai terdampak, namun belum ada desa yang meminta pendistribusian air bersih ke pemerintah daerah. Mari sini, buka. Sementara untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD telah menyiapkan 100 tangki air bersih berkapasitas 5.000 liter per harinya. Pada saat ini memang kita sudah memasuki musim kemarau yang agak panjang dan puncaknya nanti kita perkirakan menurut koordinasi kami dengan BMKG puncaknya pada September. Nah, kita di Lombok Tengah dari 12 kecamatan, dari data kami ada 6 kecamatan yang terdampak saat ini, yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praia Barat, Kecamatan Praia Barat Daya, Jonggat, Praia Timur, dan Janeprie. Nah, ini terdampak. Dari 6 kecamatan ini, tapi sampai dengan detik ini belum satu pun yang meminta air pada saat-saat ini. BPBD mengimbau warga untuk berhemat menggunakan air bersih karena musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih panjang karena adanya fenomena El Nino yang akan berdampak di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan calon haji asal Kabupaten Bima mengalami kelelahan saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Lombok Senin malam. Sejumlah calon haji terpaksa dibopong petugas saat turun bus, bahkan ada juga yang harus diinfus selama dalam perjalanan. Mereka mengalami dehidrasi dan kelelahan karena harus menempuh perjalanan darat selama 14 jam untuk tiba di Asrama Haji Luang Balok Mataram. Hal itu juga terjadi karena 70% calon haji asal Bima merupakan warga lanjut usia. Dari total 388 calon haji yang tergabung dalam kloter 6, 220 orang diantaranya merupakan warga lanjut usia dengan risiko tinggi. Apa kerjaannya setiap hari, Bu? Di sana Ya, tani, tanam jagung. iya tanam jagung, tanam padi. Berapa tahun Ibu nabung ini baru bisa berangkat? Lebih 10 tahun. 10 tahun? Ya, mulai dari 2011 sampai ini. Sebetulnya dijadwalkan jam 7 malam tadi masuk ke asrama haji. Tapi karena kondisi jamaah yang rata-rata lansia dan risti, sehingga berkali-kali berhenti tadi mobil itu. Ada 7-8 kali berhenti. Ada di bis 1 yang harus diinfus, baru jalan sebentar kemudian ada lagi di bis 9 yang harus diinfus. Tadi lama lagi berhenti di Mas Bagi karena di bis 7 tadi ada yang harus diinfus lagi. Makanya 3 jam molor kedatangan kitanya, jam 10 malam baru sampai di sini. Untuk mengurangi keletihan calon haji, petugas meniadakan acara penyambutan dan langsung mengimbau mereka untuk beristirahat setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga hewan kurban sapi dan kambing di Kota Mataram mulai naik menjelang Lebaran Idul Adha. Kenaikan harga diduga dipicu kurangnya stok hewan kurban karena distribusi yang terbatas dari daerah. Harga sapi rata-rata naik mulai 500 hingga 1 juta rupiah, sementara kambing juga naik mulai 50 hingga 300 ribu rupiah tergantung usianya. Sapi yang layak kurban dijual pedagang mulai 15 hingga 22 juta rupiah, sedangkan kambing dijual mulai 2,5 juta hingga 6 juta rupiah per ekor. Sebenarnya pertama kita survei harga dulu, jadi kita banding-bandingkan penjual di sini, penjual di sana, mana yang murah itu. Soalnya untuk masjid berjamaah. Rencananya mau cari berapa ekor? Target di masjid itu 5 ekor. Tahun ini mudah-mudahan ada peningkatan dari tahun yang lalu. Karena tahun lalu kita kan sempat ada wabah PMK itu. Jadi kemarin memang agak menurun. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan. Kita harapkan bisa stabil seperti tahun-tahun berikutnya. Kalau stabil ya bisa sampai 60-70. Meski dihantui oleh penyakit lumpy skin disease LSD atau benjolan pada kulit sapi atau penyakit mulut dan kuku, namun pedagang menjamin hewan ternak mereka sehat dan telah diperiksa Dinas Kesehatan Hewan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.